Oke, ini yang mau berobat siapa? Saya. Tuh. Ngantar aja apa? Hah? Sama juga sama. Sama apa? Ikut berobat juga. Heeh. Kenapa? Keluhan no? Minus sama silintis. Oh, cuman minus aja. Minus aja sih. Kalau minus sih cuman aja, kalau di sini gampang. Ya, dipastikan hanya 10 menit, maksimal 30 menit tanpa disentuh. Yang tadinya kabur langsung jelas. Ya, tapi bukan sulapan. Kalau mau lebih bagus, lakukan rutin. Kalau cukup di sini ya sudah, tinggal intinya cukup. Ikutin jadwal di sini ya. Kalau ini kan dari mana nih? Bandung. Dari Bandung. Kira-kira saya suruh datang seminggu sekali bisa nggak? Paling saya ngikutin kerja ya. Pas waktu kerja ke Surabaya aja baru bisa ya. Oke, tapi tenang aja. Semuanya pengobatan Maslim ini nggak ada yang disentuh. Jadi bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja, termasuk yang di luar negeri. Jadi beberapa pasien Maslim ada 3 orang dari Malaysia juga bisa ikut berobat. Jadi kalau ada yang bilang jauh Master, jauh mulu seberapa? Iya. Belum nyebrang laut, ya kan? Ada yang luar pulau Master saya, ya belum luar negeri. Yang luar negeri aja berobat ke Mas Lim ya. Jadi cukup bagaimana? Medianya dikirim, begitu sampai akan dipandu lewat telepon atau video call. Oh iya. Sudah bisa lakukan sendiri ya. Oke, sekarang yang minus dulu aja yang gampang. Iya. Minus berapa? Yang sebelah kanan 2,5, yang sebelah kiri 1,5. Oh. Terakhir. Silindernya berapa? Nah, silindernya saya lupa. Nggak tahu. Oke, gampangannya berdiri di sini aja, di sofa itu ya. Oh, di sini. Samping. Samping. Sampingnya sofa. Lihat tulisan ini, mulai baris keberapa yang nggak kebaca. Coba dibaca dari atas. ENZYLV Mm-mm. UFV PNRTSF OCLCTR UPNESRH Mm-mm. TORECHBP Mm-mm. INEC Nah, itu sudah mulai salah ya. FFNE CHBB Apa tadi? F? FNE CHBB Salah ya. Nggak apa. CI Bawahnya kebaca. ya Bawahnya lagi. VT HP RU C CFNC AYNU. Waduh, keliru semua itu. Udah. HY nggak ada tulisan HY. Ya nggak apa-apa. Yang bawah Ya. paling bawah. Posisi di situ, lihat tulisan itu kabur. Kalau silinder itu biasanya kelihatan tuh double nggak? Iya. Double. Ada geser. Berarti tadi itu nebak. Enggak sih, cuman kalau yang semakin kecil semakin Oke. Tadi minus yang 2,5 yang mana? yang kanan kalau nggak Yang kanan. Coba yang kiri tutup. Nah, lihatnya. sebentar. Yang mana? Dari mulai baris keempat udah kabur. Coba dibaca dari atas dulu. ENZYLV UFV P Nah, NE oh ya. itu sudah mulai nggak kebaca. Iya. Oke, ini yang mata kanan. Berarti tadi lihatnya pakai mata kiri ya. Coba tutup satu. Nah, kalau ini ENZYLV UFV P NRTSF OCL CTR UPNESR R Nah, itu mulai kabur. A Nah, nggak apa-apa. Bawahnya lagi. YO Oh, salah ada. ya udah mulai Oh, double. oh kalau dua-dua bisa. Kalau tutup salah satu mulai. Nah, Oke. Jadi ini before-nya ya. Kenapa kok kita tes dulu before-nya? ya. Supaya nanti dipastikan dalam 30 menit langsung ada perubahan lebih baik. Ya, ini kan nggak rencana, yang janjian cuma 1 orang ya, cuma temennya ngikut ya. Nah, ini kan temennya sendiri, jadi nanti temennya sendiri yang nyaksikan kan. Iya. Kalau ada yang bilang ini rekayasa, biar
dosa sendiri ya. Iya. Nama aja saya nggak tanya, betul? Iya. Ya. Oke, saya pastikan hanya 30 menit ya. Iya. Belum berdiri, dalam arti masih duduk di tempat yang sama nanti. Setelah 30 menit tes lagi di posisi yang sama seperti itu ya. Nah, ya. Oke. Dah, duduk aja. Nah, kalau yang satu ini kenapa? Saya glukoma. Oh, glukoma. Oke. Temennya boleh ikut lihat ya. Yang mana yang glukoma? Yang kanan bisa. Yang kanan. Yang kiri tutup dulu. Boleh ikut lihat, saya center ya. Iya. Oh iya. Lihat nih. Agak nengah dikit. Nengah dikit ke atas, nengah ke atas ya. Oh, ini kan tertutup. Ini harusnya hitam. Oh iya. Nah, ini jadi hijau. Iya. Ya. Oke, satunya coba. Nah, ini hitam kan. Coba. Ya. Cuman udah mulai ngikut ini, udah mulai ada ini hijaunya. Ya. Jadi harusnya itu saya foto aja, nanti saya kirim ya. Tutup aja satunya. Ini saya foto. Sinar masuk nggak? Sinar ada. Masih ada ya? Enggak yang lebar? Ya. Ya ini saya foto. Sebentar, agak ngeblur. Sinarnya gimana? Ini kelihatannya. Biasa, laser. Terang apa? Nggak terlalu. Nah, itu kedip-kedip. Oke, cahaya masih masuk. Cuman kalau untuk tangan coba tutup aja. Tangan gerak-gerakin di depannya. Gerakin tangannya sendiri, ya. Goyang-goyang atas bawah kiri kanan. Ada kelihatan nggak? Ada sedikit, Master. Ada. Ada. Contoh ya. Cuman nggak Coba terlalu jelas. temannya yang gerakin. Ini gerakannya kemana? Coba. Agak majuan aja, mungkin kurang dekat ya. Ada gerakan nggak? Ada sedikit tapi Di mana gerakannya? di sini. Oh, Kurang. nggak, maksudnya gini, gerakin Oh. begini atau begini gitu. Iya. Ini gerakannya kemana? Kiri kanan atas bawah? Kurang jelas, Master. Kurang jelas ya? Oke, nggak apa-apa. Itu yang untuk mata kanan. Untuk mata kiri bagaimana? Jadi nggak ada masalah. Tadi saya center udah mulai hijau, mulai ngikut. Jadi, oh ya, ini saya foto juga ya supaya tahu ya. Iya. Nah, agak senternya agak jauhan dikit gini, biar nggak terlalu silau ya. Coba lihat di sini, saya foto juga. Kurang maju dikit senternya. Ya, oke. Ya, kalau ini kan agak hitam, cuman mulai ada hijaunya sedikit, ya. Tadi juga heran, ini baru 3 bulan kok bisa seperti ini. Biasanya kalau untuk total nggak lihat itu di atas 1 tahun. Terus menginjak tahun kedua, satunya mulai ngikut. Jadi kerusakannya cepat sekali gitu. Apa gara-gara dari diabetes, Pak? Bisa jadi karena diabetes juga merusak sel sih, ya. Cuman kemarin saya bilang kan ada di Baihun kan, dari obat tetes kimia yang diteteskan itu akhirnya itunya mengendap keraknya itu. Jadi menutup atau logika aja ya, manusia dalam arti gini, nggak usah yang super pinter-pinter lah. Namanya akuarium, dikasih air, ada percikan air, kira-kira bekas nggak airnya? Nempel nggak di akuarium itu? Ada nempel. Bisa hilang nggak? Sulit. Sama kayak gini, saya umpamakan ya. Jadi itu baru air, apalagi bahan kimia. Ya, oke, nggak apa-apa. Dari semua yang sudah terjadi, lupakan semua. Percuma disesali. Yang penting cari solusinya. Ya, dua-duanya nama saya nggak tanya. Ya, cuman taunya dari Bandung. Ya. Oh, dari Bandung ya. Kenapa kok hari ini, hari Senin, tanggal berapa nih? Tanggal 11 April 2022 datang ke rumah Mas Lim dan dipersilakan. Kenapa? Sebenarnya ini bukan jadwal Mas Lim ngobatin. Ya, baju ini baju santai, KW kaos ya. Baru pulang kan tadi kan ketemu ya. Saya belum masuk rumah udah di depan, kunci ketinggalan lagi kan. Akhirnya diantar istri kan tadi kuncinya. Nah, karena saya selalu komitmen dengan beberapa penyakit yang memang siapapun sampai luar negeri pun angkat tangan. Ya, baik yang hebat-hebat sampai luar negeri, alat yang canggih. Kenapa?
Google aja sudah ngomong bahwa glukoma tidak bisa sembuhkan. Iya. Jangankan glukoma, mata minus aja nggak bisa sembuh. Sembuhnya diapain? Bukan sembuh, tapi jalan pintas, shortcut diapain kalau mata minus? Tahu nggak? Operasi lasik. Lasik pun dipotong. Ibaratnya kaki ini udah diamputasi, udah cacat, tapi di mata kan nggak kelihatan. Logika ya, kita bicara logika. Sampai detik ini, sebutkan tenaga medis siapapun dari Indonesia maupun dari luar negeri yang pernah dilasik. Satu orang saja. Google kan sumber informasi ya, cari di Google nggak mungkin nemu. Tapi herannya pasien selalu kalau minus mesti harus lasik. Sedangkan dianya sendiri kenapa kok nggak ikut dilasik? Itu something wrong yang harus dipikirkan matang-matang. Jadi operasi itu langkah terakhir yang orang yang sudah putus asa. Baru dia udahlah pasrah gitu ya. Tapi selama bisa ngapain enggak. Tapi kalau untuk kasus glukoma mau dioperasi 100 kali, 1000 kali pun, kenapa saya ngomongnya ekstrim sampai 1000 kali? Nggak akan bisa. Kenapa? Operasinya glukoma beda dengan operasi katarak. Katarak pun, ya kalau menurut medis harus operasi. Kalau ke Muslim, masalah lebih mudah dibandingkan glukoma. Lebih cepat sembuhnya. Kenapa? Tanpa operasi, bahkan tanpa sentuh, seperti nanti kita lihat kelanjutannya ini ya. Oke. Nah, Google menyatakan bahwa glukoma tidak bisa disembuhkan, betul? Sudah searching Google seperti ini. Kenapa nggak tidak bisa disembuhkan? Karena yang kerusakannya ini bukan di pada bola matanya. Ibaratnya lampu itu kerusakannya pada kabelnya, sarafnya. Jadi diganti bola lampu atau bola mata pun nggak akan bisa nyala. Sama seperti lampu yang ini, kenapa nggak saya nyalain? Memang nggak bisa nyala karena rusak kabelnya. Dan kalau bukan ahlinya jangan coba-coba. Tambah rusak kesetrum iya. Ya, makanya saya nggak perbaikin. Ya, suatu saat akan saya panggil yang ahlinya. Nah, sama dengan glukoma ini, jangan pernah coba-coba kalau sudah nggak bisa. Uangnya sampai luar negeri aja nggak bisa, ya bukan luar negeri lebih hebat, bukan. Tapi intinya sudah nggak bisa, lah kok pasien dikasih resep. Begitu dipakai berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan. Yang tadinya masih bisa lihat? Iya, masih ada sedikit ada. Begitu 3 bulan, tambah nggak lihat kayak tadi. Ini yang salah siapa toh? Dokternya yang ngasih resep. Nah, ya, makanya saya di YouTube saya selalu bilang, tolong, ya, kalau nggak bisa jangan coba-coba. Kalau bahasa Jawanya itu mbok legowo atau berlapang dada. Maaf Pak, saya tidak bisa. Mungkin tempat lain bisa, atau tunggu mujizat. Jangan coba-coba buka resep. Akhirnya apa? Pasien jadi korban. Anda merasa jadi korban nggak? Iya. Tapi kan Anda tanda tangan, enggak ya? Hah? Enggak tanda tangan ya? Enggak. Oh enggak, tapi yang nyuruh Anda datang ke sana siapa? Enggak ya, enggak operasi soalnya ya. Belum dioperasi kan? Karena saya lihat memang masih hijau. Kalau sudah dioperasi itu biasanya ganti lensa. Kalau yang operasi katarak biasanya gitu. Tapi kalau operasinya glukoma itu dipasang selang. Ibaratnya kayak selokan buntu, dibikinkan saluran baru. Iya. Jadi dibor, kasih selang buatan. Nah, logika aja, kita kembali ke logika lagi. Gak usah ya sekolah yang hebat-hebat, gak usah berpikir yang tinggi-tinggi. Yang dari Tuhan aja buntu, apalagi pikiran manusia. Betul nggak? Nah, makanya harus dirawat dengan baik. Termasuk operasi katarak pun, siapa bilang permanen? Nggak akan bisa. Oke, sambil cerita, sambil kita obatin ya. Untuk langkah awal ya. Ya. Kalau orang bilang mau promosi mau apa, ini bukan promosi ya. Satsuki ini minuman yang sudah saya minum tahun 2016 sampai hari ini. Ini adalah minuman untuk regenerasi sel dari dalam. Nah, puasa nggak? Puasa ya. Berarti bapaknya ini aja yang minum ya. Oke. Kalau puasa nanti diminum pas sahur sama buka, ya. Kalau yang nggak puasa langsung diminum separuh ya. Siap. Nanti kalau yang nggak puasa
eh, istilahnya hasilnya bisa kita maksimalkan. Kalau yang puasa bagaimana, Master? Tetap ada hasilnya, cuman kurang maksimal karena nggak dibantu dari dalam. Ini separuh aja, jangan dihabisin dulu. Ya, tetap ada hasil, tapi nggak maksimal. Tapi dipastikan seperti janji saya tadi, sebelum berdiri 30 menit langsung ada perubahan lebih baik. Ini kita timer sini ya. YouTube ini live, no edit, no sensor. Jadi biar tanpa jeda, tanpa sensor. Ya, Anda mau katakan nama apapun yang pernah Anda berobat ke siapapun boleh. Ya. Kita setting 10 menit ya. Kenapa? Karena ini real kok. Memang kenyataannya daripada yang lain jadi korban duluan sudah habis uang banyak, baru tahu Mas Rim. Itu masih nggak apa-apa lah, habis uang. Tapi kalau sudah salah tindakan, sudah dioperasi, bahkan ada beberapa mata sudah dilepas. Iya. Ya, glukoma kok mata dilepas. Nah ini kasarannya mau diperbaiki atau mata malah dirusak. Nah kalau sudah dilepas bagaimana? Ya sudah, namanya dilepas. Ya kan? Nah, kayak ini fittingan sudah nggak ada lampunya terus gimana? Masih dibenerin kabelnya juga nggak akan nyala. Ya, seperti itu. Ya, oke saya spray. Tadi udah dites jaraknya segini ya. Nah, tahu before and after. Kalau lupa lihat YouTube-nya lagi ya nanti ya. Nah, bener nggak jarak segituan? Makanya semua pasien yang di sini baik baru maupun lama, buka mata. Nah itu selalu di video. Tujuannya apa? Bahwa ini no hoax, no rekayasa, no abal-abal. Ya. Kenapa kok cuman Mas Lim yang bisa? Ya karena tahu caranya. Sedangkan glukoma ini ibaratnya Google aja berani bilang tidak bisa sembuhkan. Dia sumber informasi loh. Kalau ngasih informasi yang salah bagaimana? Ya. Mbah Google namanya. Ya, oke sekarang enggak. Saya tetes. Untuk satu menit pertama akan sedikit rasa perih. Iya. Merem aja. Kalau perih bersyukurlah. Kenapa? Walaupun sudah dibilang rusak, putus, lepas dan sebagainya, ternyata masih perih, berarti ibaratnya kabel kembali lagi bisa connect. Kenapa saya pakai bahasa awam supaya dapat dimengerti? Ya? Oke, nah. Saya nggak mau pakai bahasa yang ribet-ribet. Ya. Bahasanya pakai gimana? Merem? Ya. Perih. Satu aja atau dua-dua yang mau diobatin? Bebas nggak? Bebas. Nengak lagi. Dua-duanya. Kurang nengak lagi. Ya, buka mata yang lebar, tahan. Nah, merem. Ya, perih ya? Oke, bersyukurlah. Karena apa? Kalau perih, terbukti omongannya semua salah, bisa sembuh. Tapi kalau saya tetes nggak terasa apa-apa, saya angkat tangan sumber. Karena apa? Benar-benar udah putus. Ya, termasuk bayi-bayi yang dari lahir sudah nggak lihat. Nah, itu seperti itu. Saya tetes nangis, orang tuanya harus bersyukur. Kenapa? Masih nyambung. Ya, oke, agak majuan duduknya biar nggak kebentuk. Oke, Nana. Nah, buka mata yang lebar, tahan. Bagus, satunya tahan. Oh, lepas. Oke, merem. Nah, merem aja. Nggak usah Nana, duduknya biasa aja, nyantai aja. Ya, saya timer 10 menit. Ya. Sambil cerita. Awal mula kenapa kok bisa jadi kena glukoma ini? Dari diabetes. Dari diabetes. Iya. Terus mata kabur. Ya, mata yang kata saya tuh master ada ini kayak ada Floater gitu. laba-laba. Jaring laba-laba hitam-hitam itu floater namanya. Ya kemarin sempat telepon ngomong seperti itu. Nah itu kalau ini memang ke medis susah untuk sembuhkan, ya terima nasib aja, dalam arti ya sudah Pak, kalau usia ya ini faktor usia, betul ya? Iya. Ngomongnya gitu? Bukan sih. Bukan, gimana? Harus dijaga dari gulanya juga. Oh. Dari diabetesnya juga. Oh, dari diabetesnya. Iya. Nah, terus apa lagi? Udah gitu tekanan matanya udah tinggi sih. TBM-nya tinggi itu kan? Terlambat kata dia. Terlambat. Ya, oke. Terlambat tangani. Padahal waktu itu masih bisa lihat ya. Iya. Nah, terus habis itu setelah itu buka resep, dikasih resep, Iya. dipakai itu obatnya, Iya. minum sama tetes ya. Iya. Bahkan tetesnya ada tiap berapa jam ya. Iya, betul. Akhirnya tambah Emang kelihatan. nggak kelihatan. Ya ini sedikit saya bongkar sedikit ya, supaya yang lihat YouTube-nya Mas Lim tertolong, nggak sampai terlanjur ya.
sudah kesana kemari. Ini untungnya juga belum dioperasi ya. Jadi kalau sudah dioperasi bagaimana Master? Ya bisa sih bisa, cuman kesembuhannya kurang maksimal dan butuh waktu yang lebih lama. Karena banyak sel saraf yang sudah rusak juga, kepotong kan. Ya, apalagi ada yang cerita udah masuk meja operasi, tiba-tiba pendarahan nggak jadi operasi kan. Awalnya masih bisa lihat, malah nggak lihat. Ya. Terus banyak lah kalau lihat YouTube-nya Mas Rim, ngikutin ya. Kemarin hari Minggu terakhir saya posting itu postingan yang ke-500 ya. Itu pun banyak yang nggak saya posting, kebanyakan cuma awal-awal cuman berobat mata minus ya. Alah sudah sering ya. Padahal mata minus itu menurut beberapa orang itu kayak semacam apa ya, musibah atau apa gitu loh. Bahkan ada yang di FB itu lebay banget, itu mau bunuh diri ya. Mau cuman mata minus saja mau bunuh diri ya. Jadi posting di FB, nggak tahu itu caper cari perhatian atau bagaimana itu ya. Ya juga orang yang minus 20 aja enjoy, happy ya. Tiap hari itu saya lihat sering ketemu jalan-jalan ya, ke pameran apa segala macam. Ini baru minus berapa? Ada yang cuman baru minus 4, minus 5. Itu pun sudah mulai lasik ya. Mungkin karena orang tuanya mampu, kebanyakan itu anak-anak remaja. Ya, anak ABG usia kepala 1, kepala 2 ya. Jadi kalau sudah kepala 4 nggak macam-macam dah. Ya, nggak mungkin dia milih lasik ya kan. Yang milih lasik itu hanya ya sama lah, orang pengen jalan pintas saja. Dan dipastikan nggak nyampe 10 tahun pasti kabur lagi. Dan kalau sudah kabur itu cepat, minusnya cepat naiknya ya. Kalau yang masih 1-2 tahun mungkin masih bisa ketawa-ketawa, bangga dia ya. Dianya bisa, ada yang membelani nabung sendiri, ada yang karena orang tuanya mampu akhirnya. Ada juga yang kemarin dari Medan minus 13,5 sudah nggak bisa dilasik ya. Itu usianya 30-an ya, karena katanya kalau dilasik pecah malah, itu tipis katanya ya. Ada floater juga. Nah, floater ini itu cenderung mengarah ke ablasi retina atau retina lepas, bukan glukoma sebetulnya. Jadi beberapa pasien yang awalnya floater itu ujung-ujungnya ke ablasi retina atau retinanya lepas. Nah ini dari diabetes akhirnya mata kabur. Mata kabur, periksa ke rumah sakit. Dari rumah sakit dikasih obat tetes. Bukannya tambah lihat, tambah nggak lihat. Nah ini nih yang harus orang-orang tahu. Nah, orang awam kalau sakit ya pasti ke rumah sakit, betul? Iya, betul. Ke dokter ya. Waktu itu langsung ketahuan glukoma atau masih dalam tahap apa ya? Analisa atau bagaimana? Udah tahu glukoma. Langsung ketahuan glukoma. Malah saya sempat dites dulu ini kan, tekanan bola mata kan. Oke. Datang kedua kali. Ketahuannya waktu datang sekali atau kedua kali? Datang sekali. Datang sekali langsung ketahuan bahwa ini glukoma. Nah, bagus. Biasanya nggak, baik-baik aja gimana? Wong mata sudah kabur dibilang baik-baik aja. Tapi ini bisa langsung ketahuan, bagus. Nah tapi ya itu tadi, kalau nggak dikasih resep salah. Dikasih resep juga tambah parah pasiennya. Ya. Betul nggak? Andai kata Bapak datang ke sana terus nggak dikasih resep obat gitu kira-kira? Iya. Datang cuma diperiksa dibilang glukoma gitu. Tentunya kan pasien juga berharap ada obatnya kan. Iya. Nah akhirnya dibukakan resep, berharap mata melihat tambah nggak kelihatan. Betul ya? Pertama kan saya dikasihnya obatnya 2 kan.
dua botol tetes tuh berbeda. Oh, yang berbeda. Eh, Mm. Terakhir mungkin saya kan ada keluhan sakit kepala, Mm-mm. Master, Mm-mm. baru diganti obatnya. Oh, diganti lagi obatnya. Pakai obat yang glu apa ya? Iya, iya, nggak usah sebut lah, nggak enak. Ya. Nah, jadi intinya awalnya dikasih resep A, habis itu ganti resep B gitu. Iya. Karena nggak cocok atau gimana? Waktu itu ada keluhan Ada keluhan sakit kepala. efek samping di sakit kepala gitu. Iya. Oh, habis itu ganti resep gitu. Iya. Nah, itu yang juga ribet kalau nggak cocok ganti obat, ya kan? Akhirnya nggak cocok lagi, repot juga ya. Iya. Berarti kesannya seolah-olah percobaan. Seolah-olah ya, saya nggak bilang betul nggak? Pasien merasa seperti itu nggak? Iya. Jadi percobaan gitu. Dikasih resep ini nggak cocok, ganti resep ini gitu. Pak Ferry ya, merasa gitu nggak? Iya, betul. Nah, terus kalau tadinya melihat, sekarang nggak melihat, kira-kira apa yang Pak Ferry rasakan, menyesal nggak waktu itu dalam arti periksa ke sana? Ya menyesal juga sih. Menyesal. Kalau itu dari dulu kan saya ini sih. Jadi gimana ya? Emang menyesalnya tuh kenapa nggak dicek dari dulu? Dicek dari dulu Iya. tekanan bola mata gitu. Iya. Oh berarti merasa nggak enak di mata ini sudah lama sebenarnya, atau gimana? Iya. 3 bulan ke belakang sebelumnya sekitar 2 bulanan lah. 5 bulan ke belakang. Ini kecepatan loh. Iya. 5 bulan gitu sudah nggak lihat, ini terlalu cepat. Biasanya pasien 5 bulan yang nggak lihat tuh 3 bulan dari 3 bulan. 3 bulan terakhir. Tapi ya itu tadi, pasien rata-rata itu kalau glukoma itu setahun lebih baru mulai nggak kelihatan. Habis gitu mata satunya ngikut. Ini baru cuma 3 sampai 5 bulan lah, anggaplah ya. Itu sudah nggak kelihatan. Ini termasuk ya itu tadi Pak Ferry bilang, apakah pengaruh dari diabetesnya? Pengaruh, karena diabetes itu merusak semua sel. Iya. Ya. Nah, nanti dibantu kembali lagi dengan minum Satsuki, itu memperbaiki sel juga. Siap. Ya, termasuk diabetesnya juga. Iya. Ya, kalau ada orang bilang, wah itu promosi ya, oh itu silakan. Ya, orang mau beranggapan apa kan, orang bebas ngomong. Betul. Cuman kalau memang dia bisa menyembuhkan tanpa minum Satsuki, tanpa spray Maslim, tanpa tetes Maslim, dengan caranya, ya silahkan. Orang kan punya jalan sendiri. Maslim bukan yang paling hebat, bukan. Cuman karena tahu caranya, bukan 1-2 orang minus atau glukoma, sudah ratusan, bahkan ribuan, bahkan puluhan ribu. Yang saya tangani sudah lebih dari 50.000 orang. Nggak cuma untuk mata aja, tuli, nggak dengar sejak lahir pun bisa, lumpuh, stroke ya itu bisa, orang dari cuci darah itu pun bisa. Cuman karena kebanyakan orang ini yang berobat mata, makanya dikira Mas Rim ahli mata atau spesialis di mata, padahal semua bisa ya. Nah, mata ini nggak memandang usia berapa, dari sejak lahir pun sudah nggak kelihatan. Itu kenapa? Nah, ini boleh buka mata. Nah, itu lahirnya prematur. Ya, kebanyakan saya tanya ke orang tua, anak yang lahirnya prematur, habis itu otomatis kan masuk inkubator, di oksigen, merem aja dulu sebentar. Nggak bawa tisu ya? Nah, sebentar. Ini saya ambilkan tisu, ini otomatis mau nggak mau saya jeda dulu daripada saya balance punya no edit no sensor, nggak apa-apa, sebentar. Oke, diminum lagi Satsukinya. Sisakan separuh lagi, pelan-pelan aja ya. Setelah itu tetes yang kedua. Tetesan kedua ini sedikit lebih perih dari yang pertama, itu menunjukkan selnya sudah mulai bagus. Yang tadi kan perih ya, yang kedua ini lebih perih, tapi nanti lebih enak. Sekarang aja 10 menit gimana? Yang mata minus ya, jangan yang glukoma dulu. Glukoma nanti kita maksimalkan aja. Ya, baru 10 menit. Kan janji saya apa? 30 menit ya. Tes saja nanti 30 menit ya. Dengan jarak yang sama, lihat tulisan yang sama. Oke? Kita tes yang kedua ya.
Cuman karena puasa ya otomatis Mas Lim menghormati. Tapi nanti setelah andai kata mau treatment sendiri di rumah kan bisa dilakukan pas sahur atau pas buka puasa untuk treatmentnya. Oke, enggak? Kurang enggak lagi? Kurang enggak? Buka mata yang lebar, tahan. Oke, merem. Oke, satunya lagi, kurang enggak lagi? Harusnya yang atas yang dibuka, bukan yang bawah. Kurang enggak lagi? Oke, bagus. Oke, merem. Ya, oke, satunya. Bagus. Ya. Oke, satunya. Oke. Ya. Timer yang sama 10 menit. Di luarnya ada paket. Ada orang kirim paket. Relax aja, nyantai aja ya. Yang kedua tadi lebih perih dari yang pertama ya? Betul, bagus. Padahal medianya sama ya. Tapi terasa lebih perih, nanti lebih terang lagi. Terus tetesan ketiga terakhir setelah 30 menit kita tes hasilnya ya. Sama kayak yang tadi yang ini ada paket sebentar. Jeda lagi nih. Paket ya Mas? Ya, bentar. Oke. Jadi yang minus ini juga sama dari Bandung juga? Iya, Oh, satu perusahaan. satu perusahaan. Ceritanya bagaimana kok bisa tahu Mas Lim ini bagaimana? Saya kan searching di Google, Mm-mm. di YouTube, yang buat glukoma muncul masalah ini. Apa clue apa yang diketik itu apa? Penyembuhan glukoma. Gitu. Di situ kan nggak cuman Mas Lim kan banyak kan? Iya, tapi saya pas lihat-lihat tuh ada tulisan masalah ini. Langsung Mas Lim atau lihat yang lain dulu atau bagaimana? Lihat yang lain dulu. Terus? Scroll ke bawah pas ada masalah ini. Oh, berarti nggak terlalu terkenal ya? Nggak paling Kalau atas tidak ya? terlalu terkenal, masalahnya kan daerahnya kan yang atas-atas tuh kan ada daerah kebanyakan dokter dari BC, Bandung Eye Center kayak gitu. Oh. Sama pendapat-pendapat yang lain pas saya lihat Surabaya. Terus pas Kan saya ada kerja Surabaya kan. ada kerjaan di Surabaya. Iya. Emang saya rutinnya ke Surabaya sih, Master. Oh gitu. Ya. Ini kalau boleh tahu di bidang apa kalau ini? Spare part motor saya. Oh, keliling-keliling ke Iya. toko-toko spare part itu ya. Ya, marketingnya gitu. Iya, betul. Yang temennya ini? Sama. Oh, berarti ini gantian setir ya. Iya, betul. Tapi masih berani nyetir, Pak Ferry? Pakai feelingnya yang pakai yang belah kiri aja, Master. Aduh. Cuman saya kendalanya tuh yang kalau yang kiri itu kalau dikasih malam sama hujan. Kalau malam hujan saya nggak berani nyetir aja. Iya, masalahnya cuma tinggal satu. Iya. Lihatnya satunya kan sudah total nggak lihat tadi kan kita tes di awal. Kalau saya saran jangan dah. Iya. Kecuali temennya capek banget sudah nggak bisa daripada ketiduran di jalan ya mungkin. Karena apa? Resiko. Karena apa? Begitu mata satu ditutup, itu sudah pandangan udah berapa derajat sudah nggak kelihatan. Betul. Kalau siang sih nggak ada masalah ya. Oh, Mungkin Ya. udah kebiasaan juga sih, Master ya. oke. Nanti setelah ini kan dites kan pas malam ya. Iya. Tapi jangan tes nyetir ya, tes lihat aja. Iya. Jangan terus dari Master Lim udah saya coba tes setir malam. Oh jangan. Ya, saya nggak nyaranin, cuman di sebelahnya aja tes gimana kalau ya. Karena kalau memang belum sembuh betul jangan pernah coba-coba ya, karena itu berhubungan dengan nyawa orang lain juga kan. Iya. Cuman kalau tes mau lihat gimana kalau malam kelihatan itu cuma duduk di sebelahnya aja ya boleh.
sebelumnya sih masih rada kelihatan, pinggir-pinggirnya tuh bisa lihat gitu. Yang mana? Yang belah kanan. Oke. Habis itu gelap Tapi total makin gitu. lama makin Sudut lihat. pandang menyempit gitu. Iya. Betul, itu glaukoma memang seperti itu. Sudut pandangnya mulai menyempit. Ya. Bahkan beberapa pasien udah coba sampai Australia, Singapura, Malaysia. Ya. Yang ada uangnya udah ratusan juta habis, malah tambah nggak kelihatan. Ada kan di YouTube Masterling? Iya. Saya dengar. Itu sampai ya udah, dulunya masih kelihatan, setelah itu malah tambah nggak kelihatan. Nah di center nggak tembus, Pak Ferry masih tembus, ya. Nah tapi sekarang setelah berobat rutin, Oktober dia berobat itu, nah, merem gini aja sinar masuk gitu loh sekarang. Ya, dulunya buka mata di center aja nggak tembus. Nah, kalau yang cuman mata minus merem gini aja sinar masuk, betul nggak? Tapi kebanyakannya hampir dari diabetes ya, masalahnya. Saya bongkar ya, nggak apa-apa. Saya nggak nyebut merek, ya nggak apa ya. Jadi gini, dari analisa ratusan orang yang saya tanganin kan selalu saya tanya, Iya. Bapak bisa glaukoma atau Ibu bisa glaukoma ini kenapa? Ya, seperti Pak Ferry cerita dari diabetes, ya. Oke. Itu salah satu penyebab. Tapi bukan diabetesnya yang menyebabkan. Apa yang menyebabkan kondisi pasien yang tambah glaukoma dan tambah nggak lihat ini? Pemicu sebenarnya itu. Kalau pemicu awal diabetes, ya memang mata kabur, betul nggak? Betul. Tapi pemicu nggak lihat dan terjadinya glaukoma itu bukan diabetes. Resep ya. Ngomong sendiri ya. Nanti kalau saya ngomong nggak enak. Tapi itulah kenyataannya. Satu, itu. Kedua, adanya benturan atau hantaman baik di masa lalu maupun yang terjadi berapa bulan kemudian. Jadi pernah jatuh, pernah kebentur, pernah apa dan sebagainya. Jadi ada sesuatu yang rusak di dalam beku atau bagaimana gitu, ya. Itu bisa terjadi dari ada beberapa yang kemarin datang ke tempat saya waktu di penjara, dia dipukulin sama sesama napi, akhirnya jadi glaukoma, pasti mata ditonjok gitu. Jadi langsung ya, bola matanya warnanya lain, udah jadi oranye, ya. Terus dicek tekanan bola mata tinggi, kenapa? Penyumbatan. Nah, jadi glaukoma itu dikatakan adalah tekanan bola mata di atas 20. Itu yang dimaksud dengan glaukoma. Walaupun belum akut, belum istilahnya masih lihat gitu loh, tapi masih lihat tapi kabur-kabur gitu loh. Nah, kalau Pak Ferry kan sudah hijau atau warnanya hijau. Nah, itu sudah dibilang akut. Jangankan hijau, biru aja sudah dibilang akut. Ya. Beberapa pasien glaukoma saya center itu ada warna biru, ada warna putih, ada warna abu-abu, ada yang oranye, ada yang hijau. Tingkatan yang paling parah adalah hijau, seperti yang dialami Pak Ferry ini. Sampai total nggak lihat. Tapi gampang, dalam arti gampang gimana? Tetap masih bisa sembuh karena tahu caranya. Cuman kalau hijau butuh waktu yang jauh lebih lama dibanding pasien yang cuman biru. Nah, padahal biru pun pasien saya ada di YouTube, saya ada anak usia 21 tahun ya. Itu sudah dibilang akut. Ya memang kenyataannya di center pun nggak kelihatan sama gitu loh, karena ada selaput yang menghalangi. Ya, itu ada di YouTube saya. Sekarang bisa balas WA saya, dalam arti bukan balas ya, dia daftar sendiri untuk pengobatannya. Jadi kan kalau untuk pengobatan seperti ini kan saya kan nggak buka praktek ya. Jadi di waktu saya ada waktu luang, yaitu tadi biasanya hari Rabu atau Kamis ya, Sabtu atau Minggu, itu saya sediakan waktu 1 jam untuk ngobatin seperti ini. Ya, pengobatannya sih 10 menit kali 3, tapi tadi kan kita sambil tes, apalagi pasien baru ya kan, terus sambil ngobrol ya, sambil dalam arti. Nah, ini boleh buka mata. Oke.
dilap tisu lagi. Setelah itu Pak Ferry boleh diminum lagi Satsukinya, dan kita tetes yang terakhir. Setelah tetes yang ketiga kita cek kondisinya ya. Yang pasti untuk glukoma ini yang dialami adalah selain penglihatan mulai kabur atau total nggak lihat, rasa di mata ini berat. Jadi walaupun melihat tapi berat, betul ya? Ada yang juga waktu pun sudah nggak melihat juga berat. Jadi mata kiri dan kanan sama-sama berat, walaupun satunya melihat satunya enggak gitu kan. Nah, tapi setelah treatment Mas Lim ya ini dipastikan sudah mulai ringan, betul nggak? Dan kan hitungannya kan tadi nggak cerita, tapi itu yang dialami oleh pasien ya. Dan terus terang nanti disangka ini settingan lagi. Ya, nggak apa-apa, ada orang seperti itu yang dari Medan tuh kemarin gitu, belain ke Surabaya, tiketnya 1,6. Ya, iya pas di YouTube saya itu ada ya, belain ke Surabaya tiket 1,6. Saya bilang dari dulu sebelum dia kesini saya bilang ya, kalau jauh dari Surabaya bisa online. Tapi dia bilang apa? Nggak apa-apa, saya lebih mantap datang karena apa? Mama saya bilang itu orang dibayar semua gitu. Ya. Pak Ferry saya bayar nggak? Enggak. Ini juga namanya aja nggak kenal ya, temannya sendiri ya. Dimas. Oh iya. Ada yang bilang seperti itu. Oh itu settingan. Makanya saya kalau ngobati nggak pernah satu orang atau dua orang, nggak pernah. Banyak kan ya? Saya Lihat, lihat juga banyak. lihat di YouTube saya penuh ini. Ya. Nah, kenapa? Kalau saya cuma ngobatin satu atau dua orang ini disangka settingan. Iya betul. Rekayasa. Nah sekarang orang sakit dibikin settingan, sakit beneran kapok. Iya. Betul nggak? Betul. Apalagi kalau Pak Ferry lihat ya, bayi-bayi ya, Baik kemarin. bayi-bayi ya. Itu kalau sampai anaknya dibilang sakit settingan, kira-kira anaknya apa nggak buta beneran? Iya betul. Nah ini Papandayan Kargo ya. Ini langganan saya itu di belakangnya itu. Nah, dia mau ngambil Satsuki ya. Saya kirim ke ini Singkawang, terus kirim ke Palembang, kirim ke Medan yang tadi yang saya cerita itu orangnya pesan itu. Nah, terus satunya ke Sumatera. Jadi total ada 20 dus. Itu Satsuki adanya di mana aja? Cuman ada di Master Lim. Di Mas Rin, ha? Di Iya. Bandung juga ada. Ya, Bandung belum ada. Nanti kalau ada yang mau istilahnya dikirim di sana juga bisa, atau yang mau pegang Satsuki di sana juga bisa. Iya. Bentar ya. Sudah ditulis semua, Pak? Udah ya, tinggalan ya. Nah, bentar ya. Nah, ini kan no edit, no sensor, no settingan. Jadi saya sudah pesan mulai hari Sabtu untuk diambil ya. Terus ya kan Sabtu libur, Senin masa diambil. Nah tadi sama mau ke sini, saya bilang jangan dulu, saya masih di luar. Ya makanya, nah, bentar ya, ini saya. Oke, buka mata. Nah, kurang dengak dikit. Oke, bagus. Dengak dikit. Kurang dengak dikit. Iya, buka mata yang lebar, tahan, jangan dikit. Lepas. Kurang. Masuk. Ya. Buka dengak dikit. Nah, kalau ini enak nih. Nah, dah, satunya. Oke, merem. Oke, ya. Sambil saya timer, buka mata baru nunggu timer bunyi ya. Ini saya jeda dulu untuk ambil Satsuki. Oke, udah 30 menit ya. Dilap tisu dulu. Ini tadi pengirimannya ke 4 tempat. Nah, ini ada 4 resi dari Papandayan Kargo, pengiriman untuk pasien-pasien yang berobat secara online, baik yang sudah pernah ke sini dan setelah itu lanjut obat secara online ya. Oke, seperti yang saya bilang di awal, dari Bandung ke Surabaya, walaupun ini pas urusan kerjaan
setidaknya ya kesempatan ya, dalam arti bisa ke Surabaya. Beberapa orang yang jangankan untuk pengobatan secara online, untuk transportnya aja kadang mereka sudah merasa keberatan dan nggak bisa untuk ini. Bersyukurlah ya. Dan dipastikan sekarang kita tes lagi 30 menit seperti saya janjikan ya. 30 menit belum berdiri, tadi kan belum berdiri kan ya? Belum. Dipastikan ada perubahan lebih baik. Di posisi yang sama. Oke, betul. Lihat tulisan yang sama. Masih ingat tadi tutup yang mata ya, itu tadi baris kelima udah nggak kelihatan, betul ya? Tutup satu, tutup satu. Nah, baris kelima udah nggak kelihatan tadi. Sekarang coba dibaca baris kelima dari awal aja, dari atas aja. ENZ YLP UFPP NR TSP OC OCL C ngeblur. Iya, oke. Bawahnya lagi. Bawahnya malah. Oke. Ya. Udah cukup? Nggak bisa? Oke. Masih inget gak tadi baris keberapa yang nggak kelihatan? Temannya masih inget gak? Tadi ini nggak kebaca, Iya. Iya. sekarang sampai bisa baca ini Iya. OCL. Temennya sendiri kan ya? Iya. Jadi kalau ada yang bilang rekayasa, udah. Saya yakin mau berobat ke ujung langit pun nggak akan bisa sembuh. Iya. Karena apa? Belum apa-apa, pikirannya negatif. Ya, oke. Sekarang untuk mata satunya, yang tadi baris keberapa nggak kelihatan, coba dibaca yang mulai ini lah, biar cepet ya. UFPP Nah, NR TSF OCL CTR UPNE NE UPNE SR SRH betul. TORE CHN F FN THPP itu. Terus bawahnya? udah. Udah. Tadi masih ingat gak baris keberapa yang nggak kelihatan? Masih agak atas sih, seingat saya. Nah, kalau dibuka gini sampai bawah bisa kayaknya. Nah, coba buka dua-dua sekarang. Nah, mulai WFPP aja ya. Iya. WFPP NRTSF OCLC TR UPNS NE SRH TORECH BF M BP itu. oh iya Nah. BP M FNE C N BSC I Terus, itu kepotong bukan nih. Terus, T TV NE RU RU CF NC bawahnya. bawahnya OY OYN PTNU ya, ada ya, bukan OY. N-nya betul. Ya, oke. Boleh duduk. Ya, supaya apa? Benar nggak perkataan Mas Lim? 30 menit ada perubahan lebih baik. Merasa nggak? Ya. Jadi ini baru awal. Coba bilang mata minus nggak bisa sembuh. Tadi Mas Lim bilang apa? Cuman itu sesuatu yang cuman kok ya. Jadi cuman minus. Tapi ada beberapa yang di FP minus saja mau bunuh diri, lebay. Ya kan? Dari tadi nggak ada yang disentuh kan? Nah, oke. Terbukti kalau cuman mata minus, silinder, oke. Sekarang ke tingkatan yang dibilang tidak bisa disembuhkan. Apa itu? Glukoma. Coba kita tes hasilnya ya. Oke, dengan
Kalau yang pasti, apa yang dirasakan sekarang? Iya. Ringan, lebih ringan. Di mata lebih ringan. Oke. Yang kedua apa? Lebih enak ya. Lebih Melihatnya, terang. melihatnya lebih terang. Masa? Bukan maksudnya yang Yang kiri. terbantu sama yang kiri. Ya, yang kiri kan ikut ditetes. Iya. Otomatis lebih terang lagi. Hmm. Nah, sekarang kita tes yang kanan, yang tadi seperti apa, sekarang seperti apa ya? Oke. Boleh tutup. Yang kanan ya? Yang kiri tutup. Yang kiri. Nah, biar yang kanan yang glukoma ini kan? Iya. Ya. Oke. Sinar yang sama sekarang bagaimana? Ada Gimana sinarnya dengan yang tadi gimana? lebih terang. Lebih terang lagi, masuk sinarnya lebih bagus lagi. Kedip-kedip. Oke, bagus. Nah, sekarang dengan bayangan gerakan tangan, coba digerakkan. Gerakan ke kiri ke kanan, ke atas ke bawah. Waduh, kurang. Berat. Nggak apa-apa. Nggak kelihatan. Coba tangannya sendiri gerakin yang seperti tadi. Kan dites. Iya. Nah, gimana? Ke samping, ke depan. Kalau tangan sendiri ada kelihatan ya? Hah? Ada sedikit bayangan sedikit. Ada bayangan. Nah, Yang tadinya gimana? yang tadinya gelap. Gelap. Oke. Ini baru langkah awal, baru 30 menit. Jadi kalau istilahnya terapinya rutin, dipastikan hari demi hari ada perbaikan. Iya. Nah, siapa bilang glukoma nggak bisa sembuh? Ya, Google aja sumber informasi, Mbah Google dibilang, oh tahu segalanya. Ternyata nggak tahu kalau Google bisa sembuh. Karena acuannya apa? Sumbernya medis. Iya. Makanya ya betul, sampai bapak sudah coba sampai Amerika bahkan, China, Australia, Singapura, Malaysia, apalagi paling dekat, paling gampang. Ya, terutama orang Indonesia kebanyakan kalau sakit yang berduit larinya ke luar negeri. Malah dokter Indonesia nggak kalah canggihnya kalau memang benar-benar masih bisa sembuh. Ya, kalau sudah glukoma, walaupun sampai ke luar negeri kemanapun percuma. Termasuk ROP. Ada orang berduit, anaknya sampai dibawa ke Belgia sama Jepang. Udah ratusan juta. Kenapa? Di Jepang aja sekarang sekali periksa cuman itu tindakan operasinya 400 juta. Itu pun belum lain-lain. Kenyataannya malah tambah autis. Nggak cuman mata aja. Ya. Tiba ke saya sudah umur 30 tahun. Ya udah terlambat, matanya udah nutup. Ya, ininya seperti itu ya. Jadi apakah ini rekayasa? Tidak. Tidak ya. Yang bilang rekayasa ya cari jalan kesembuhan sendiri. Tapi kalau yang mau sembuh, pastikan sebelum tindakan apapun termasuk operasi, ya lebih baik konsultasi dulu ke Mas Lim. Nggak usah berobat. Diobatin aja nggak boleh bayar, apalagi cuman telepon. Ya. Oke, ada yang mau disampaikan ke pemirsa YouTube-nya Mas Lim, dari mana, terus apalah yang mau disampaikan? Pengobatannya ini seperti apa? Real atau hoax atau gimana? Ya, pengobatannya real. Nah, Tanpa kena biaya. ya. Jadi tidak ada satupun yang boleh bayar, Iya. kecuali mau terapi sendiri dengan medianya dibawa pulang, ya otomatis. Contoh nih, ngomong Pak Ferry bawa mobil ya. Iya. Kalau Mas Lim, Pak Ferry boleh ambil sebanyak mungkin medianya, Satsuki-nya atau apa, wah penuhin mobilnya. Betul. Bila perlu spare part-nya turunin semua. Kalau bawa contoh dibuang semua mungkin. Ya. Penuhin dengan Satsuki, kenapa? Sesuatu yang berharga. Untuk apa? Pengobatan yang notabene sudah sampai ke ujung dunia pun nggak ada obatnya. Iya. Betul nggak? Nah, termasuk spraynya maupun tetesnya. Andai kata nggak diganti, kira-kira wah semua orang mau ya. Iya. Sedangkan kalau untuk tetes ini Pak Ferry tahu nggak, satu botol ini bisa untuk 50 kali treatment. Oh. Kalau di sini saya bisa ngobatin 50 orang. Iya. Kalau ada satu orang kemarin, Pak boleh dong kasih saya gratis. Bukannya saya nggak mau. Ya. Cuman kalau saya kasihkan ke kamu cuman satu, saya bisa cuma nolong satu orang. Iya.
Tapi kalau saya bagikan, saya obatin sini nggak boleh bayar, sama-sama gratis, saya bisa nolong 50 orang. Betul. Ya, jadi usaha dong. Hmm. Jangan cuma minta gratisan, nggak punya usaha dan sebagainya. Orang kalau mau usaha, ikhtiar lah istilahnya ya, pasti ada jalan. Hmm. Betul ya Pak ya? Iya. Nah, Bapak ini pas puasa, jadi ngomong kebenaran Pak. Puasa ya, Iya. pengobatan Mas Lim ini hoak atau real? Real. Real. Ngalami perubahan dalam 30 menit. Ada. Kalau bohong, puasanya batal ya. Batal. Ini loh. Kalau masih nggak percaya lagi, karena banyak yang bilang, mana mungkin mata minus bisa sembuh. Ya, kalau apalagi tanpa disentuh, dioperasi aja belum tentu. Dan di langkah medis satu-satunya jalan mata minus hanya operasi. Tapi kok Mas Lim sentuh aja enggak dari tadi. Makanya walaupun Anda di luar kota, luar pulau, luar negeri sekalipun, selama medianya ini ada ekspedisinya bisa dikirim ke sana. Termasuk kemarin Malaysia 3 orang, ya masih bisa disembuhkan. Ada satu orang Indonesia tinggal di Malaysia, kerja di rumah makan ya. Dia kena tutup botol, matanya sudah buta total. Dikurskan berobat ke sana, dokter Malaysia, habisnya 20 juta. Begitu tahu medianya Master Lim, dia bilang yang sangat cuman seperempatnya ya, ya itu dia bilang ada garansi enggak? Saya tanya, kamu ke sana habis 20 juta juga nggak kelihatan, juga diem aja. Lah ini hanya kalau 100 juta saya garansi. Enak kan? Sekaligus tantang sekalian. Apa yang terjadi? Masih mikirin, ya sudah saya diam aja. Ya. Nah, akhirnya berapa lama kemudian setelah lihat YouTube Mas Rim lebih lagi, setiap kan tetap posting ya. Seminggu bisa 3-4 kali saya posting ya. Dari situ status WA kan nomornya kalau saya simpen kan bisa ngikutin status WA saya kan. Nah, dari situ akhirnya dia cobalah katanya gitu. Awalnya bapaknya yang mau ke sini. Akhirnya bapaknya nggak jadi ke sini. Bapaknya kan orang Blitar. Ya kan? Nah, akhirnya dia coba ya, ibaratnya kita sana. Sudah repeat ini berapa kali? 3 kali. Kenapa? Sekarang sudah bisa lihat walaupun seperti di lubang sedotan. Kalau nggak gitu nggak mungkin sampai repeat 3 kali betul ya. Kenapa ini kok borosnya di sini? Kenapa? Satsuki-nya nggak bisa dikirim. Dikirim pun satu dus ongkosnya 1 juta lebih. Lebih mahal ongkos kirimnya ke Malaysia, betul nggak? Akhirnya apa? Air yang biasa dia minum, teteskan ini aja 2 tetes. Jadi Satsuki dah. Ya, seperti itu. Jadi dia kalau kirim ini sama spraynya. Sudah 3 kali pengiriman. Ada di Instagramnya Mas Lim, master_lim itu kan. Ya, sama Facebook ada juga. Ya. Grup saya ada Facebook, saya ada grup pengobatan glukoma itu ada di sana. Saya yang bikin. Ya, karena nggak ada orang bikin pengobatan glukoma karena nggak ada obatnya. Ya, cuman beberapa dimasukin sama orang-orang yang promosi obat ya apa segala macam ya saya blok aja. Percuma gitu loh. Kasihan. Ya. Yang dengan terapi pijat atau apa segala macam hoak. Nggak ada glukoma bisa dipijat. Nah, ada satu pasien saya glukoma dipijat yang dulunya sudah mulai ada bisa lihat wajah saya, kembali lagi buta malah, nggak kelihatan apa-apa. Ada judulnya kembali lagi ke Master Lim setelah setahun berobat ke tempat lain. Itu ada anak muda masih usia 22 tahun, perempuan. Matanya keluar uratnya kayak varises dan ada selaput putih, begitu loh. Wong sudah enak-enak sudah berobat ke sini udah kelihatan hasilnya, malah berhenti, malah berobat ke tempat lain. Bukannya Mas Lim yang paling hebat, bukan. Tapi karena tahu caranya. Kalau orang tahu caranya kan gampang ya. Kalau nggak tahu ya muter-muter ya. Nah intinya seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Itu Satsuki itu gunanya buat apa aja Mas Lim? Nah ini Satsuki. Ini bukan ikut-ikutan ya. Dari untuk rambut, menguatkan akar rambut, otak, meningkatkan kecerdasan dan daya ingat ya. Untuk ini boleh dibaca sendi ya. Jadi macam-macam fungsinya. Dari ujung rambut sampai ujung kuku. Dan itu sudah minuman harian saya semenjak tahun 2016. Jadi gantinya air putih aja? Betul. Jadi andai kata uang nggak jadi masalah, kepingin badannya itu sehat ya,
BAB lancar, bangun pagi segar, nggak gampang sakit, nggak lemes, apa segala macam. Nah, coba nanti nyetir perjalanan jauh, minum aja 1 ki. Berangkat sama pulang beda dah. Capek tapi nggak terlalu parah banget. Ya itu bukan itu, yang baliknya. Kalau itu yang spray yang untuk kecantikan itu sekarang sudah nggak saya fokuskan ke situ, fokusnya ke kesehatan. Ya, jadi seperti itu. Ya. Berarti dipastikan 30 menit jauh-jauh dari Bandung, walaupun ini sekalian jalan ya. Sepadan nggak datang ke sini? Worth it nggak? Iya. Langsung ada hasilnya, terutama mata satunya, yang satunya diobatin, ya, satunya juga dicegah, ya. Bentar, ya. Jadi glukoma itu dipastikan nular ke mata satunya, bukan nular ke orang lain ya. Jangankan glukoma, minus saja dua-duanya, mata minus dua-duanya. Jadi katarak pun dua-duanya. Ya, ablasio retina atau retina lepas juga dua-duanya. Jadi satu kena, berapa tahun kemudian mata satunya juga kena. Kadang orang nyepelekan, wah masih bisa ada mata satu lah. Salah. Makanya harus segera diambil tindakan. Dan hari ini ya, saya bikin katakanlah besok pun atau lusa pun, katakanlah di sini katanya masih seminggu ya. Saya janjikan besok atau lusa pun pas hari Rabu beserta pasien yang lain pun masih sebenarnya bisa ya. Cuman sekali lagi saya selalu komitmen dengan penyakit yang tanda kutip seluruh dokter di seluruh dunia nggak bisa menyembuhkan adalah glukoma, ROP, ablasio makula, stroke mata. Kenapa saya berani klaim seperti itu nggak bisa? Kalau ada, tentunya mereka nggak kesini. Kalau ada, tentunya mereka bisa share ke YouTube mereka atau ke medsos mereka. Google aja sudah ngomong nggak bisa sembuh. Bahkan ada sudah keluar biaya ratusan juta. Kondisinya tambah parah. Ya di YouTube Mas Lim semua pasien-pasien baik yang mampu maupun nggak mampu, baik yang berobat ke luar negeri maupun sudah puluhan kali ke sini. Nah, jadi sebelum muter-muter, ya ada juga yang menyesal. Kalau tahu Mas Lim, ya, jodoh gitu nggak operasi. Kalau tahu Mas Lim ya udah, ibaratnya nggak perlu saya ibaratnya sampai terlanjur kayak seperti ini. Yang dulunya masih melihat tambah nggak melihat. Nah, tapi semuanya penyesalan datangnya selalu belakangan. Nah, dengan kesaksian yang Bapak Ibu alami atau siapapun anaknya segala macam, itulah yang membantu mereka supaya nggak terlanjur sampai nggak terjadi seperti dirinya waktu awal-awal dulu. Dan luar biasanya di Mas Lim ini, sekali lagi saya bilang ini bukan medis, ini bukan magic, ini adalah kekuatan dari berbagi. Berbagi bukan hanya dengan uang, tapi dengan kesembuhan yang dialami, otomatis kesembuhannya jauh lebih cepat. Seperti beberapa pasien, Pak Halim, Pak Agus yang ada di YouTube Mas Lim, di postingan Mas Lim yang ke-500. Baru kemarin hari Minggu Mas Lim posting, lihat YouTube-nya. Mereka berbagi semua, termasuk yang bayi-bayi yang nggak lihat sejak lahir ibunya bercerita tentang kondisi anaknya. Ya, oke, sudah selesai.